Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hanif Afrizal, NIM 18051204044 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas pada mata kuliah perancangan, manajemen, dan analisis jaringan yang berfokus pada manajemen file. Tugasnya adalah membuat praktikum tentang manajemen file menggunakan router OS MikroTik dan PC WinXP serta Windows 7 3NS3. Tujuan dari manajemen file adalah satu, mengetahui fungsi sharing file dan security folder. Yang kedua adalah mengimplementasikan sharing file dan security folder. Nah, untuk skenario-nya adalah kita mensimulasikan atau membuat skema jaringan atau sharing file sebuah perusahaan yang terdiri ada administrasi, finance, dan manajer. Dan di sini ada data bersama. Dan untuk IP masing-masing adalah 192.168.1.1, terus 192.168.1.2, 192 untuk yang finance, 192.168.1.3, dan manager 192.168.1.4. dan ini terdapat ketentuannya adalah semua user mempunyai akses ke folder masing-masing di server secara full akses. Yang kedua, setiap user dapat melihat apa yang di-share oleh user lain secara read only, kecuali manager yang full akses ke semua yang di-share user. Langsung saja ini ke langkah percobaan buat skema jaringan yang ada di atas tadi dengan yang servernya menggunakan Windows 7 dan kliennya menggunakan Windows XP. Kita buka ini dan ini adalah data bersamanya menggunakan Windows 7. Terus ini switch, terus ada administrasi, finance, dan manager. Selanjutnya adalah kita setting IP address dalam satu network dan matikan firewall dengan memastikan PC dapat saling mengeping. Selanjutnya kita ini sudah saya atur semua, jadi kita coba saja mengeping ke yang lain. 192.2 dan ini dapat tersambung dengan PC administrasi. Selanjutnya adalah ke 1.3 ke finance, dapat tersambung juga, berarti ini sudah disetting IP-nya, dan juga ini dapat tersambung juga ke manager, berarti ini IP dan firewall-nya sudah dimatikan sehingga dapat mengeping PC satu sama lain. Selanjutnya adalah kita buat 3 user di server untuk masing-masing departemen dengan grup user. Jadi kita buat user terlebih dahulu. User. Kita klik kanan new user. Pertama adalah kita membuat ADM dengan passwordnya sama saja, simple saja passwordnya. Dan ini password never expires. Setelah ADM kita membuat find dengan password sama. Selanjutnya kita buat mng dengan password yang sama, yaitu 1. Setelah itu kita sudah membuat 3 user yaitu pada data bersama atau pada servernya ini. Ada admin, find, dan juga manager. Nah, selanjutnya buat user di masing-masing PC departemen yang bersesuaian. Jadi kita buat user pada masing-masing ini pada finance,
kita buat juga user finance, new in, dan password sama saja seperti yang di server, password never expires. Selanjutnya setelah diving kita buka di admin, juga kita buat ADM password never expires 1 ini samakan saja nggak apa-apa. Selanjutnya kita buat ke manager juga. Buat manager kunci, pengaturannya sama. Oke. Setelah itu kita buat folder dengan struktur seperti ini, seperti gambar ini, pada PC data bersama ini. Kita buat di komputer, di sini saja tidak apa-apa. Dan new data bersama, yang ini data bersama. Selanjutnya di dalamnya adalah ada 3, yaitu administrasi, finance, dan manager. Untuk langkah selanjutnya adalah kita atur ini terlebih dahulu apa foldernya, security folder pada data bersama. Kita klik kanan, properties. Nah, ini untuk security, kita klik advance, dan ini kita hapus saja terlebih dahulu. Oh ini loh, ini kita centang itu tadi, terus kita remove lah seperti ini, kita apply, jadi hilang semua security-nya. Kita oke, jadi tidak ada security di setiap foldernya. Selanjutnya kita lanjut dengan, setelah ini kan sudah tidak ada security yang memiliki data bersama. Kita edit, terus kita add, dan kita menambahkan administrator yang dapat, grup administrator yang dapat full access, dan ini kita full control. Lalu kita tambahkan juga itu authenticated user yang hanya bisa read, execute this folder dan konten. Ya, setelah itu selanjutnya kita atur pada ini file yang administrasi, kita klik kanan, properties, security. Kita lihat pada di sini dengan ketentuan ini. Berarti kan ini ada admin, kita tambahkan admin adm full access itu, dan juga ada full access selanjutnya adalah manager. Di situ dengan ketentuan manager bisa full access juga, manager
Oke, full access. Selanjutnya untuk yang authentic user ini hanya bisa read and execute. Hanya kita apply, kita oke. Kita oke. Selanjutnya untuk mengatur ke finance. Finance yang full access hanya manager dan juga finance sendiri. Yang lainnya itu security kita tambahkan MNC full access dan juga satu lagi finance sendiri yang dapat melakukan full access. Kita oke. Selanjutnya manager juga. Jadi manager tidak, kita hanya menambahkan manager saja yang bisa full access, dan juga administrator tadi sudah ditambahkan. Jadi kita add manager full access manajernya, kita apply oke. Kita oke. Ya, selanjutnya adalah kita melakukan sharing pada data bersama ini. Kita klik properties, kita sharing. Jadi ini kita sharingnya full saja, tidak apa-apa, karena yang nanti security-nya kan terbatas, jadi seperti itu. Kita permissionnya, terus kita add authenticated user. Kita oke. Untuk authenticated usernya ini kita full access saja, tidak apa-apa, dan ini everyone-nya kita hapus saja. Jadi ini untuk authenticated user agar dapat mengakses ini apa, data bersama, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah kita oke saja. Jadi kita sudah kita share untuk share dan security. Selanjutnya adalah kita coba terlebih dahulu pada manager saja, tidak apa-apa terlebih dahulu. Lalu kita ke akun yang sudah user atau ya user yang sudah kita buat tadi dengan MNC. Lalu kita buka run ini. Lalu kita akses servernya 192. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ini salah saya tandanya. Kita akses server. Nah, ini kita map network drive, kita reconnect to manager. Selanjutnya kita silang. Kita ke my computer. Inilah sudah ada data bersama. Akan data bersama ini pada kita tes terlebih dahulu ke manager saja ya. Dengan ketentuan ini manager, kita create ke folder manager. Apakah bisa? Tes. Selanjutnya kita new text dokumen. Halo, ini adalah manager. Halo, dan ini sudah tersimpan pada manager. Untuk create, terus coba kita edit. Ini adalah manajer tugas dan dapat terbaca juga manajer pada folder manager. Jadi pada aktivitas manager create, edit, kita coba delete dan read full access untuk folder manager pada manager. Selanjutnya kita coba kok keluar, maaf. Kita coba pada finance, apakah full access atau tidak. Kan tadi sudah di
setting untuk full access. Kita coba untuk create ini halo, kita klik ini body, kita save, kita create, dapat create, terus selanjutnya kita edit ini body bermain. Selanjutnya kita edit juga dapat juga full access. Kita create, edit, read, tadi read sudah kita baca. Selanjutnya kita delete apa bisa. Nah, ini manager mempunyai full access ke folder finance. Selanjutnya kita coba ke administrasi. Apakah ke administrasi juga full access? Coba kita buat halo ini tes management file. Ini juga dapat kita create, kita read juga bisa. Selanjutnya kita edit, kita hapus ini tes saja, tesnya. Ini kita lihat dan dapat juga, dan coba kita hapus dan dapat juga. Berarti pengaturan untuk manager sudah benar. Manager dapat mempunyai full access ke semua folder seperti di manager, folder finance, dan administrasi. Selanjutnya kita coba ke admin. Admin kita ganti ke adm. Kita masuk. Selanjutnya kita coba run atau kita buka servernya. Nah, seperti ini. Salah. Ini kita map network terlebih dahulu agar dapat dibuka pada foldernya administrasi. Kita coba administrasi apakah aksesnya seperti tadi apa belum. Kita coba ke administrasi terlebih dahulu apakah full access atau tidak. Jadi kita tulis halo tes halo, kita save. Jadi administrasi dapat melihat pada folder administrasi sendiri adalah full access, dapat menulis, melihat, mengedit, dan juga menghapus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba pada finance. Pada folder finance apakah bisa mengakses atau tidak, kita buat teks dokumen. Dan ini tidak dapat mengakses teks dokumen karena hanya memiliki read only. Coba kita read only, jadi kita hanya melihat saja. Kita buat apa tadi, manager ya. Manager sudah dites tadi. Kita coba manager, kita buka buat folder ke finance. Nah, seperti ini. Jadi kita coba lihat pada administrasi. Dan kita klik, lah ini kita dapat melihat saja namun tidak dapat mengedit. Nah, kita untuk meng-save atau mengedit tidak dapat karena tidak full access. Seperti itu. Karena tidak dapat di-save. Jadi untuk administrasi ke finance itu hanya melihat saja. Dan manager kita coba buat file di manager saja. Oh ya, udah ada. Jadi selanjutnya kita tes yang administrasi, kita klik manager. Dan ini ada tes, kita hanya bisa mengeklik saja atau melihat saja, namun coba kita edit atau kita hapus. Dan ini tidak dapat menghapus file karena tidak memilih akses atau tidak full access. Seperti itu. Jadi untuk yang administrasi hanya memiliki full access kepada file administrasi sendiri. Jadi pada file finance dan manager hanya bisa melihatnya saja. Seperti itu. Ini manager
pada administrasi, kita coba buat file saja pada administrasi. Hai, seperti ini. Ya, kita tes finance. Kita ganti ke user yang sudah kita buat. Selanjutnya kita buka servernya. Kita oke. Kita mapping dulu terlebih dahulu, kita finish. Nah, dan kita coba pada yang finance ini ke manager terlebih dahulu. Ini ada file, coba kita hapus. Kita tidak dapat menghapus atau meng-create. Kita coba menambahkan, tidak bisa, karena untuk yang finance ini hanya memiliki akses melihat dan membaca saja. Dan untuk ke administrasi juga kita hapus juga tidak bisa, karena finance tidak memiliki hak atau full akses ke folder administrasi, hanya bisa melihat. Ini biasanya pada folder finance sendiri. Hai guys, coba kita edit di finance apakah bisa, dan kita cek, oh ternyata bisa. Coba kita hapus. Oh ya, bisa juga. Sekian, itu adalah skenario atau pengecekan pada manajemen file. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kurang jelasnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.